Halo mamen-mamenku semuanya, welcome back to di channelku, channel Bang Cemon channel yang akan mencoba mengupas, memprediksi, mereview beberapa pertandingan untuk besok, lusa, seterusnya sampai kapanpun dengan catatan kita semua itu yang terpenting itu intinya panjang umur lah, itu aja lah ya, sama sehat selalu lah ya. Oke apa kabar kalian semua ya, mudah-mudahan kalian tuh baik-baik aja dimanapun kalian berada ya Seperti biasa di channelku, di videoku aku akan coba mereview, memprediksi 4 pertandingan Di sini ada dari 2 liga Di sini ada Liga Inggris 2 lagi dari Liga Italia tapi beda hari nih beda tanggal dan beda jam ya Next tanpa ulur waktu, tanpa basa-basi, kita langsung intip yang pertandingan pertama. Maksud aku kita langsung intip prediksi ataupun statistik dari kedua klub antara Tottenham Hotspur bertemu dengan Manchester United. Ini juga salah satu big match di pekan ini Next kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Bermain di Tottenham pada Liga Champions pembuka, bukan pembuka ini kalau nggak salah aku pertandingan kedua dia akan menjamu si MU Ada beberapa pemain dari kedua klub yang udah dicoret namanya dan juga masih dipertanyakan. Kubu Tottenham ada 4 pemain, ada Benancur, ada Gilby, ada Sessegnon dan juga Witzman. Sedangkan Foster, Ndombele dan juga Romero, 3 pemain dari kubu Tottenham yang masih dipertanyakan. Nyebrang ke MU, di sini ada 1 2 3 6 pemain dari MU yang dicoret namanya. Diallo, ada Greenwood, ada Heaton, ada Hojlund, Maino dan juga Malaysia Sedangkan Martinez di sini masih dipertanyakan 1 nama di kubu MU Next kita lanjut ke peringkat atau klasemen sementara dari kedua klub. Ya seperti dugaanku tadi yang ku bilang tadi, bukan dugaanku ini match kedua, ini pekan kedua dari kedua tim. MU duduk posisi 6 1 kali bermain mengumpulkan 3 poin, sedangkan Tottenham juga di posisi ke-8 maksud aku 2 peringkat di bawahnya juga maksud aku tuh 1 kali bermain. Dan dia draw seingat aku nggak salah dia bermain dengan Brentford Tottenham kemarin sama-sama 1 poin, drawnya 2 sama Next kita lanjut ke itu ada 5 pertandingan masing-masing kedua klub. Tottenham sendiri 5 pertandingan terakhir 2 menang 2 kalah dan 1 imbang. Sedangkan MU juga sama 2 menang 2 kalah dan 1 imbang, sama asli sama Untuk head to head 5 pertemuan terakhir kedua klub, MU di sini 4 kali menang Di pertemuan terakhir mereka sekitar 4 bulanan yang lalu imbang 2 sama di lanjutan Premier League bermain di Tottenham ini Next kita langsung balik aja ke halaman si Bandot untuk melihat pur-puran yang diberikan oleh si Bandot. Tottenham bertemu MU, salah satu big match di pekan ini dari lanjutan Liga Premier Inggris Untuk handicap terkecil ada mata-mata atau lek-lekan dan juga seperempat keunggulan MU. Over under di sini ada 2/3/4 dan juga 3 Aku menjagokan Tottenham udah pasti tuan rumah tapi aku di sini tampung atau nahan seperempat dari MU dengan mengambil over 3 karena apa? Skor prediksi dari aku Tottenham yang menang 2-1 itu udah cukup Atau mungkin separah-parahnya di sini ya 2 sama berimbang juga kayak di pertemuan mereka terakhir kali itu skornya 2 sama itu sekitar 4 bulanan yang lalu penutupan liga kemarin pada musim sebelum ini Next kita lanjut ke pertandingan yang kedua dari lanjutan Liga Serie A ini Frosinone bertemu Napoli. Next tanpa basa-basi kita intip statistik dari kedua klub ini. Frosinone sepertinya ini dari lanjutan ataupun bukan lanjutan ini dari seri B dia kalau aku intip sebelumnya dia juara di seri B pada musim semalam, makanya dia itu dipromosikan ke seri A bertemu Napoli di sini ada 1 pemain bernama Kalac dari kubu Frosinone, sini masih dipertanyakan. Sedangkan Gaetano dari kubu Napoli di sini udah dicoret namanya yang dipastikan gak akan bermain. Kita intip peringkat dan ataupun klasemen sementara dari kedua klub ya ini di pertandingan pembuka dari Liga Serie A antara kedua klub. Frosinone di sini ya duduk posisi 3 tapi bukan ini ini kan cuma asal susunan aja lah ini masih 0 semua, jadi suka-suka hati lah gitu lagi kira Next kita lanjut ke satu, ada 5 pertandingan masing-masing kedua klub.
Frosinone 5 pertandingan terakhirnya 3 menang 2 imbang men. Di sini 4 Liga Persahabatan ataupun pertandingan persahabatan, dan satu lagi ini Copa men ya. Mereka memupuskan harapan si Pisa 1-0 men. Sedangkan untuk tapi skornya cukup gila men, walaupun persahabatan 10-0 7-0 men. Sedangkan untuk Napoli di sini 3 kali menang 2 kali imbang, sama men, sama-sama 2 imbang, sama-sama 3 menang. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Napoli di sini menang semua ini men. 5 kali bertemu 5-5-nya menang semua, tapi terakhir kali bertemu 2019 men. Sekarang 2023, sekitar 4 tahunan yang lalu, 4 tahun 4 bulan yang lalu gitulah men ya. Cukup lama men, jadi nggak bisa ditebak juga lah men siapa yang akan memenangkan di pertandingan kali ini men. Apa pemainku semakin penasaran, aku juga. Ayo kalau gitu kita balik lagi halaman si Bando untuk melihat pur-puran yang diberikan oleh si Bando. Frosinone bertemu Napoli men. Untuk handicap terkecil di sini ada 1/4 dan juga 1,5 keunggulan Napoli, sedangkan over under ada 3 atau terkecil ada 2 3/4 dan juga 3 men. Terus terang men, ini belum bisa dibaca men karena pertandingan pembuka, apalagi aku lihat sebelumnya Frosinone ini juara Liga Serie B men ya, makanya dia nomor 1 dipromosikan men ke Serie A karena ada peringkat 1, dan juga selisih poinnya aku intip tadi sebelum aku review di pertandingan ini men, dia selisih jauh dengan peringkat keduanya, siapa tuh lupa lah men ya. Pokoknya Frosinone juara Liga men di Serie B men ya, makanya promosi dia ke sini men. Aku sini menjagokan Frosinone men, aku tampung 1,5 ataupun nahan 1,5 dengan mengambil under 3 men, karena skor prediksi menurut dari aku men 1 sama imbang men ini ya, ataupun mungkin separah-parahnya si Napoli paling menang selisih 0-1 gitu men. Itu prediksiku men, itu feelingku. Tetap utamakan feeling mamenku masing-masing men ya, itu wajib itu men ya, utamakan tuh feeling kalian masing-masing. Aku hanya memberikan saran dan prediksi aja di sini men. Jika saran dan prediksi aku tuh cocok sama feeling mamenku semuanya, yuk sama rame kita bom men ya, kita gas itu men ya, kita kuras habis tuh bengker si Bandon men. Next kita lanjut ke pertandingan keempat dari lanjutan Liga Serie A. Juga di sini ada raksasa Italia men, Inter Milan bertemu dengan Monza. Next kita intip statistik dari kedua klub ini. Inter Milan bertemu dengan Monza men. Dari kubu Inter ada si Acerbi, satu pemain yang masih dipertanyakan, sedangkan nyebrang ke kubu Monza ada Izzo, satu pemain yang udah dicoret namanya, dan satu lagi Batella, satu pemain yang masih dipertanyakan. Next kita lanjut ke peringkat untuk klasemen sementara men ya. Ya kayak pertandingan Napoli dengan Frosinone tadi men ya, sama-sama ini liga pembuka men. Jadi ya kita nggak tahu siapa juaranya ini men, masih terlalu jauh untuk memprediksi siapa juara ataupun Scudetto pada musim ini men. Kita lanjut ke itu ada 5 pertandingan masing-masing kedua klub. Inter sendiri 4 menang 4 menang 1 imbang men, skornya 10-0 men ya di 5 pertandingan terakhir dari Inter. Sedangkan untuk si Monza men 3 menang 2 kalah. Kalahnya nih 2 kali beruntun men di match-match terakhir mereka tuh kalah Copa men melawan Regina 1-2 men. Untuk head to head di sini baru 3 kali bertemu semasa klub ini berdiri men. Inter menang sekali, Monza menang sekali, satu lagi hasilnya imbang 2 sama. Di pertemuan terakhir kedua klub men sekitar 4 bulan yang lalu Monza menang men, bermain di San Siro di kandang Inter men. Monza yang menang men 0-1 men, padahal Monza tim tamu men yang bermain sebagai tandang men. Cukup sengit dari pertandingan yang Inter bertemu dengan Monza ini seperti ya men. Kalau kita next men, kita langsung intip balik lagi ke halaman si Bando untuk melihat pur-puran yang diberikan oleh si Bando. Lanjutan Serie A, Inter Milan bertemu dengan Monza. Untuk handicap terkecil di sini ada 1/4 dan 1,5. Sedangkan over under ada 2 3/4 dan juga 3 men. Aku menjagokan Monza tapi aku tampung atau nahan 1,5 dari Inter dan mengambil under 3 men, karena skor prediksi menurut dari aku Inter memang menang tapi tipis men, 1-0 itu prediksi aku, atau bahkan 1 sama, Monza dapat membalas 1 gol men ya. Itu lagi-lagi prediksiku men ya. Jadi makanya di sini aku ambil under 3 dan mengambil atau tampung men ya, tampung atau nahan 1,5 itu menang semua men kalau diambil, karena kalau prediksi skornya betul berarti bersih men ya. Di handicap menang, di over under juga menang men ya. Nah kita lanjut ke pertandingan terakhir ataupun pertandingan keempat. Di sini juga bisa dibilang big match nih men ya, lanjutan Liga Inggris. City ataupun Manchester City bertemu dengan Newcastle United. Kita intip prediksi dari kedua klub ini.
Jenderal lapangan City Kevin De Bruyne men, seperti di sini udah dicoret namanya men, cedera paha. Sedangkan Bernardo Silva masih dipertanyakan. Kubu Newcastle ada Kraft, ada Manquillo dan juga Willock, 3 pemain yang udah dicoret namanya men. Kita lanjut ke peringkat dan klasemen men ya. Newcastle di sini menduduki peringkat pertama men, mereka menang 5-1 men di pertandingan pembuka minggu lalu men. Sedangkan City posisi ketiga men. Nah, di sini dia menangnya cuman 3-0, jadi kalah sisi gol gitu ya men ya. Kalau agregat lah bisa dibilang men, sama-sama mengumpulkan 3 poin karena masih satu pertandingan dan dua-duanya menang men ya. Next men, kita lanjut ke head to head dan 5 pertandingan masing-masing kedua klub. City di sini 3 menang 2 kalah, sedangkan si Newcastle 4 kemenangan beruntun dan 1 lagi imbang men. Untuk 5 pertemuan terakhir kedua klub, City di sini nyaris sapu bersih men, 4 kali menang dan 1 kali imbang 3 sama. Di pertemuan terakhir sekitar 5 bulan yang lalu, di sini City menang 2-0 dari lanjutan Liga Premier League men. Kita langsung tanpa mengulur waktu, tanpa buang waktu men. Seperti udah agak banyak waktu yang kita buang di video ini men ya, karena terlalu banyak review gitu men ya. Apa main kesukaan seperti itu atau gimana men? Oke men, tulis pendapat kalian di kolom komentar men ya. Komplain-komplain apa semuanya gitu lah men. Oke, next men, kita lanjut balik lagi halaman si Bandot. City bertemu Newcastle men. Untuk handicap terkecil ada 3/4 dan juga 1 keunggulan tim tuan rumah. Sedangkan over under terkecil ada 2,5 dan juga 3/4. Udah pasti aku menjagokan City men. Malah aku pur lagi 1 si Newcastle men dengan mengambil over 2,5 men. Skor prediksi menurut dari aku men terkecil di sini ya aku kasih lah Newcastle 1 gol, tapi City-nya 3 gol, 3-1 atau bahkan mungkin 4-1 atau bisa jadi 4-2. Itu prediksi aku men ya. Banting arah, banting arah, lawan arah, banting setir, lawan arus bebas men, tetap utamakan feeling masing-masing men ya. Terima kasih men, udah 4 klub aku review, aku prediksi di video aku kali ini. Nggak lupa tetap aku minta dukungan untuk semua para mamenku men ya. Tetaplah kalian dukung channel-channel yang kalian suka men ya. Dukungnya itu gratis, udah gitu kalian dapat pahala. Karena apa dapat pahala? Udah mensupport karya orang lain gitu men. Siapa yang nggak mau gratis dapat pahala men? Kalian support lah, caranya tuh men, kalian subrek, kalian like, kalian komen, kalian share, dan terpenting men itu lonceng notifikasinya tuh men, kalian hidupin supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita ataupun terupdate video selanjutnya gitu men. Jadi kalian bisa langsung susah aja dah gitu lagi kira men. Oke men, untuk semua para mamenku yang mau bergabung di grup WA, aku lebih fokus ke grup WA men. Kalian bisa langsung chat aja, nanti nomornya di setiap video nih men ya. Ada di sini men, di pojok kanan bawah ini men, dan juga aku cantumkan di kolom komentar men. Next, kita udahi, kita tutup pertemuan kita di video kali ini. Salam pemersatu men dari aku, salam Bravo men.